Ini mungkin agak sedikit sensitif ketika kita berbicara soal institusi kepolisian kan. Yang per hari ini tuh banyak sekali kasus yang terjadi. Iya. Bahkan kemarin ada kasus Ferdy Sambo, kemudian baru-baru ini ada kasus polisi tembak polisi. Bahkan kemarin di Mojokerto juga ada polisi yang bakar suaminya sendiri, gitu, yang juga merupakan anggota polisi. Dan sekarang juga ada kasus polisi yang nembak anak sekolah gitu. Gue tertarik ingin mengajak bangnya untuk menceritakan pengalaman pribadi, entah kemudian pernah ketemu sama polisi, entah dalam hal apa gitu. Coba deh ceritain deh pengalaman pribadinya. Oke, aku bakal ceritain beberapa pengalaman aku ketika ketemu ketemu polisi lah. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu sering berurusan sama polisi ya, males juga gitu. Bukan, maksudnya kan nggak ada kejadian-kejadian yang mengharuskan aku buat ketemu. Tapi nggak tahu kenapa kayak ada ini di otakku sendiri kayak keresahan mungkin. Bukan, kayak terbentuk sendiri dalam kepalaku. Contoh nih, ketika aku di jalan ya bawa motor, di depan tuh ada ketemu polisi yang lagi bertugas mungkin ya. Aku padahal udah lengkap, pakai helm, bawa STNK, udah lengkap semua, ini udah aman. Ada. Takut. Kayak ini bakalan ditanya-tanya enggak ya? Kayak ada rasa buat takut gitu. Gak tahu kenapa, mungkin karena belakangan ini banyak sekali terjadi beberapa hal ya di sosial media atau apa. Jadi yang walaupun aku yang biasa aja, bahkan ketika jalan pun jalan nih, nggak ngapa-ngapain lo, jalan kan orang bebas mau jalan ya. Tuh kayak ada rasa deg-degan gitu, ketemu sebelah-sebelahan. Takut. Ketika ada acara, terus pasti beberapa acara-acara besar selalu ada polisi yang bakal jadi pengaman ya, untuk mengamankan acara tersebut agar tidak terjadi kerusuhan. Sama, kayak selalu ada rasa takut di dalam diri gitu. Mungkin ini kita bisa ambil pelajaran ya, gimana caranya tagline tentang melindungi, mengayomi, dan melayani ini benar-benar masyarakat itu jadi benar-benar percaya. Jadi tidak ada rasa seperti ini. Mungkin ini gitu ya? Mungkin ini entah cuman aku sendiri atau ada orang lain yang merasa seperti ini juga. Nah, kalau kejadian aku pernah sekali itu ketika ini ya, aku punya teman, temanku itu kecelakaan, jatuh. Mereka tuh berdua. Jadi ini sebenarnya waktu KKN kemarin. Jadi waktu KKN itu temanku 2 orang cewek itu naik motor bareng. Jadi kita tuh datang ke suatu acara yang dimana acara tersebut tuh kayak peresmian pembukaan wisata baru. Nah, jadi di sana tuh jalannya emang agak lumayan terjal gitu, terjal banget ke bawah. Dan aku nggak tahu kalau si cewek ini tuh kurang bisa bawa motor gitu kan. Aku nggak paham, kalau aku tahu mungkin udah aku yang bawain. Nah, jadi setelah kegiatan itu selesai, kita mau pulangnya bareng-bareng. Cuman emang aku paling depan kan. Nah, jadi waktu turun pulang, ternyata temanku yang cewek 2 orang tadi keterusan. Entah remnya belum, kampas remnya panas atau gimana. Mungkin mereka nggak terlalu paham kan, karena cewek. Bukan karena cewek. Pokoknya nggak tahu deh. Mungkin karena nggak terlalu paham. Baru. Iya, mungkin baru. Jadi keterusan, nabrak ke rumah warga. Astagfirullah. Nabrak rumah warga. Jadi di sana tuh temanku mukanya parah, tulang pipinya patah, dan luka-luka lah mereka berdua. Nah, jadi kita mau ini klaim BPJS. Kalau klaim BPJS itu kan nggak bisa, butuh surat dari kepolisian. Surat apa itu? Surat kayak kecelakaan gitu ya. Ada, pokoknya dari rumah sakit tuh minta surat kecelakaan dari kepolisian, baru nanti bisa klaim BPJS. Nah, waktu kita minta surat itu aku datang malam-malam ke sana. Ketika malam itu kita disuruh minta beberapa hal. Awalnya kan karena kita anak rantau semuanya, kita kan mahasiswa anak rantau, kecuali yang satu teman kita tadi yang dibonceng itu, yang bawa motor itu dia bukan anak rantau, dia asli daerah situ, jadi orang tuanya ada, jadi enak dia langsung ambil. Nah, cuman yang teman kita yang satu lagi karena anak rantau, jadi dia harus nunggu hari dulu. Ibunya asli Bojonegoro, ayahnya kerja di Jakarta, jadi nunggu lama waktu. Nah, rupanya ayahnya nyempatkan waktu besok itu buat datang langsung, buat ngurus hal itu semua. Tapi ketika mengurus itu kejadiannya kan
polisi itu ternyata butuh bukti. Iya, butuh bukti. Bukti saksi-saksi. Dia benar-benar kecelakaan jatuh dan butuh saksi siapa yang benar-benar melihat kejadian itu kan. Nah, kejadiannya kan mereka berdua nih. Si yang bonceng sama si yang bawa. Nabrak, jatuh. Ya, ada warga di sana yang nolongin. Tapi kan mereka melihat ketika dia sudah jatuh. Sedangkan nggak ada yang benar-benar lihat pas kejadiannya. Nggak ada. Orang nggak nge juga. Nah, sedangkan polisinya kemarin tuh butuh orang yang benar-benar ngelihat gimana kejadiannya agar mereka enak buat administrasinya. Ya aku paham lah soal administrasi kan. Nah, rupanya pas waktu aku ini si yang melihat, ya udah kita coba hubungin warga di sana. Terus ternyata warga juga karena dia nggak melihat secara langsung. Jadi ya udah warganya juga nggak jadi kita jadiin saksi. Ya udah gimana sampai seterusnya kita juga bingung nyelesainnya gimana. Akhirnya karena aku kan kemarin KKN tuh udah selesai KKN kan magang, proses magang. Jadi setelah selesai magang ya udah kita udah selesai. Motor tadi ya udah jadi nggak diurusin lagi karena ya ditinggal berarti. Rupanya kemarin udah diambil, nggak tahu diambilnya gimana prosesnya karena aku kan udah proses magang waktu itu, jadi udah selesai. Jadi dengan kejadian-kejadian seperti itu aku kayak ngerasa sulit banget ya ternyata ketika bagaimana nanti ya ketika ada orang jatuh dari motor, entah itu dia sendiri ataupun boncengan dan di jalanan itu sepi, terus kita mau ngurus surat itu gimana coba, nggak ada yang ngelihat sama sekali. Gimana coba kita mau klaim surat itu, butuh saksi, berarti ya otomatis kita nggak bisa klaim. Jadi ya mungkin ini bisa gimana caranya biar ini bisa lebih dipermudah lagi. Ya aku mungkin butuh pelajaran juga biar paham tentang administrasi seperti ini juga. Gitu. Mungkin itu ya cerita aku. Tapi pernah nggak sih kayak diinterogasi gitu sama polisi? Oh pernah. Jadi waktu ketika aku mau ngurus itu, kan aku bukan siapa-siapa. Aku cuman sebagai ketua kelompok KKN yang pada saat itu ingin karena aku merasa ini tanggung jawab aku. Soalnya kan aku yang ngajak ini teman-teman, ayo kita diundang ke wisata desa sebelah, kita hadir ke sana. Jadi ketika kejadian itu aku kayak ngerasa mau nangis ya nangis, teman-teman udah pada nangis ya aku sebagai ketua apa yang bisa aku lakuin, ya udah aku bantu sebisa aku tolongin antar ke rumah sakit, ngurus surat apa segala macam, aku bantu ngurusin lah semuanya. Ya udah jadi aku diinterogasi, dicap sebagai saksi kemarin pada saat itu. Cuman kan aku nggak melihat kejadiannya langsung, jadi nggak bisa. Dan pada saat itu ya aku baru pertama kali itu mengalami hal yang seperti itu dan aku kaget. Ditanya-tanya interogasi terus dibilang gini, kamu kalau jawab salah ntar kamu yang dipidana. Kan aku otomatis ya udahlah aku jawab sebisa takut makanya aku mungkin itu yang bikin aku ke-trigger ya ketika ketemu sama polisi itu agak takut gitu. Ini juga ya agak menakutkan juga kan kalau kita bertemu sama polisi. Dan aku juga punya beberapa pengalaman utamanya pada saat mau melanjutkan perkuliahan kan ngurusin SKCK itu, beberapa kali ketemu polisi kayak mereka itu kayak kasar gitu loh. Ya mungkin itu adalah udah jadi sifat dari seorang polisi kan, memang harus tegas gitu kan. Tapi jangan lupa tagline-nya tadi kan, harus melayani dengan sepenuh hati, melindungi sepenuh hati, mengayomi sepenuh hati seperti itu. Dan mungkin itu teman-teman pengalaman menarik kita di podcast yang cukup sederhana ini dan pendek tentunya. Dan terima kasih sudah menonton. Mungkin kalau teman-teman punya kegiatan mungkin punya pengalaman kalian ketika bertemu dengan kepolisian gimana pengalamannya kalian, mungkin kita bisa sharing. Atau cuman aku aja yang merasa seperti ini, mungkin aku bisa belajar dari teman-teman ketika menghadapi seperti itu kita harus mengambil langkah yang seperti apa gitu. Kita anggap ini sebagai ruang diskusi ya teman-teman. Thank you, terima kasih, sampai jumpa.